kalau pandangannya pihak ini kalau misalnya ada minimarket kayak Alfamart atau Indomaret itu tuh kayak merasa di sini tuh kayak merasa bisa ini nggak sih? Aduh, Nggak terlalu sih. enggak ya? Kalau dari bangunnya duluan ini apa duluan sana? Duluan ini. Duluan sini ya? Duluan sini. Kios ini tuh dari sendiri yang miliki ya? Bisa saya sendiri. Oh. Seorangan kan ini? Perorangan. Perorangan ya? Apa dampak yang dirasakan sama ibu atau toko ini terhadap apa yang Nah, untuk dampak pertama itu adalah satu dari pengunjung, terus kedua omset, terus yang ketiga ini pelanggan terbagi. Oh, iya. Yang tadinya terfokuskan di satu sekarang terbagi. ibu ini merasa tersaingi dengan adanya apa yang baru itu? Iya, jarak antara radius titik toko ke Iya, toko itu kan semakin, itu kan harus ada pengaturan titik ya, atau alfa-alfa Iya. itu ya. Bu, tentang minimarket baru yang dibangun berdekatan gini, Bu, tanggapannya? Kalau untuk minimarket yang dari alfa itu kan sebenarnya harus ada titik radiusnya, tapi kalau untuk toko-toko itu kita ya karena kembalikan ke perorangan ya, kita juga istilahnya kita yang menjaga toko kita harus yang istilahnya bagaimana untuk servis pelayanan ke konsumen, bagaimana untuk produknya itu supaya istilahnya konsumen semakin tambah. Jadi duluan toko ini Bu, daripada Iya apa? duluan toko sini. Ibu kan tadi Ibu nyinggung di peraturan pemerintah, berarti Ibu sendiri sebenarnya tahu ya kayak peraturan pemerintah itu? Peraturan pemerintah. Nah, masalah tahu itu ya dikatakan tahu ya ditahu, dikatakan tidak ya dikatakan tidak, karena untuk titik radiusnya kan kita kurang paham. Iya. Jadi titiknya berapa itu kan kita nggak paham, cuma kenapa berdekatan gitu loh. Iya. Terus di samping itu kan pakai nama lain gitu loh. Bangunan ini tuh kan ini badan lingkungannya di lingkungan masyarakat kan. Minimarket ini tuh apakah emang mitra dari Alfamart atau emang berdiri sendiri gitu? Ini tuh yang punya pribadi. Franchise belum ada. Iya, franchise. Franchise. Jadi yang ngelola Alfamart tapi ini punya pribadi. Jadi nanti keuntungannya bagi hasil. Jadi kayak gitu. Terus kalau itu enggak, kalau emang namanya ini kenapa enggak Alfamart ya? Karena punyanya orang, bukan punya Alfamart. Oh, Alfamart karena- cuma ngelola aja. Oh, karena itu sama tuh yang di toko sebelah itu yang Indomaret yang Itu nggak tahu saya. Mbaknya tahu nggak kalau pembangunan ini tuh memang udah ditentuin atau sama pemerintah atau gimana? Itu tetap udah terkait sama pemerintah ya Mas. Iya. Kita minta izin dulu, nek udah deal baru didirikan kayak gitu. Soalnya tadi kami juga udah ke pemerintah kan Mbak, terus mereka bilang ya itu minimal kalau zonasi itu ada 1 kilometernya gitu, terus kalau perizinan lah ya mungkin ada yang izin, ada yang belum tahu gitu loh Mbak. Kalau Izinnya tetap udah keluar, soalnya nek izinnya belum keluar tetap nggak Belum berdiri berani, toh. ya. Iya, tetap belum berani berdiri. Soalnya kan resiko juga tuh Mas. Iya. Nek izinnya tetap udah jelas, udah ada izinnya. Bayar pajak juga kan soalnya. Nomor 7 tahun 2013 ini tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Di sini disebutkan ada 2 tipe ya, tipe toko swalayan itu. Yang pertama itu memang toko swalayan yang tidak berjejaring, jadi dia memang punya lokal biasa. Kemudian yang kedua ini yang berjejaring, ini yang skalanya memang nasional. Di perdanya ini kan disebutkan kalau untuk yang berskala nasional, yang berjejaring itu hanya boleh ada di lokasi jalan nasional. Jalan nasional itu dari Salam sampai Secang. Jadi kalau yang daerah Salaman, Tempuran, Tegarejo, Pakis, Nyabla itu jalannya jalan provinsi, bukan jalan nasional. Jalan nasional itu yang hanya itu yang diizinkan, dan sudah dibatasi juga dengan
jumlahnya. Jadi tidak hanya diatur dengan jaraknya, sampai jumlahnya juga sudah diatur. Ketika ini kan belum ada OSS, izinnya masih di Dinas Perdagangan. Jadi ada ketentuan syarat tambahan. Ini juga sesuai dengan Perpresnya, Perpres 112 tahun 2020. Permendaknya pakai yang Permendak 70 2013. Jadi ini masih pakai yang regulasi lama. Tapi sampai sekarang ini adanya belum kita perbarui. Jadi di sini sudah ada karena pasti ada toko modern itu ada salah satu yang kalah ya, entah itu warung atau itu pasar tradisional. Jadi dalam rangka untuk melindungi itu maka ada regulasi ini, diatur jarak untuk pendirian minimarket dengan pasar tradisional di sini. Jadi kalau pendiriannya tuh udah diatur ya, Bu? Ya, Kayak kalau tata tempatnya, ini. lokasinya gitu. enggak, Bisa kalau lokasinya sih di sini hanya sesuai dengan RT/RW dan RDTR, tapi kita belum punya RT/RW RDTR, jadi kemudian diatur dengan jarak antar minimarket dengan pasar itu dan Berarti pembangunannya bukan pemerintah, maksudnya kayak nanti di sini dibangun minimarket gitu. bukan. Jadi kan ada izin, kemudian di perda ini kan disyaratkan dia bikin semacam analisa sosial ekonomi. Jadi dia mau lokasinya misalnya di Tempura, jarak dia dengan pasar ada berapa kilo, karena di sini ada pembatasan jaraknya itu kalau luasannya di atas 75 meter persegi, jadi minimarketnya itu luasnya lebih dari 75 meter persegi, paling dekat itu dengan pasar itu 2 kilo. Kalau di bawah itu, di bawah 75 meter persegi itu jaraknya 1 kilo. Kalau pendiriannya supermarket, bukan toko swalayan minimarket itu, tapi supermarket itu mungkin semacam Carrefour, Superindo gitu itu jaraknya harus minimal 3 kilo. Kemudian kalau di perda kita itu sudah diatur, jadi toko swalayan yang berjejaring nasional itu lokasinya hanya di jalur nasional itu ya. Ini tapi diaturnya di Perbumen. Kalau di perdanya hanya diatur di setiap kecamatannya dibatasi kalau di perdanya. Kemudian jam operasionalnya kalau dengan ini juga saya tuh jadi agak prihatin karena di Kabupaten Magelang itu tidak seketat untuk di DIY ya. Kalau DIY kan ini sama seperti perpresnya, jadi jam minimarket itu jam 9 sampai jam 10. Kalau dia mau buka lebih dari itu, ini minimarket jam 9 sampai jam 10. Kalau toko modern atau minimarket, toko modern jam 10 sampai jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Mau lebih dari itu ada izin khusus mengajukan ke Bupati. Kalau saya di Jogja itu pagi itu nggak ada Alfamart, Indomaret itu buka kalau belum jam 9 atau jam 10. Tapi kalau di sini udah jam 6 udah buka. Ini saya juga kemarin masih dalam wacana untuk sidak seperti itu, apa dia sudah ada izin bupatinya buka lebih dari yang sesuai dengan perdanya. Itu saya juga belum melaksanakan kegiatan itu, tapi sudah jadi udah ada rencana gitu. Di perda itu dia kan harus bikin kajian sosial ekonomi. Jadi misalnya di titik dia buat itu ada berapa warung di situ, kemudian kalau dia buka itu kemungkinannya pengaruh ke warungnya seperti apa, dan itu nanti kami yang menilai sama mengecek lokasi. Jadi kalau kita hitung jaraknya ternyata tidak masuk, kemudian kondisinya kok dia dekat dengan daerah pemukiman, kan kasihan warung-warung pemukiman. Iya, biasanya kita nggak lolos. Kemarin nemu sih itu. Itu karena
ini masih pakai perda yang lama, tapi setelah sistemnya beralih ke OSS yang itu pemohon itu sudah diringankan ya. Kalau yang OSS lama itu sudah tidak ada bikin kajian sosial ekonomi, tapi pengaturan jaraknya masih ada dan lebih ringan lagi setelah Undang-Undang Cipta Kerja dan OSS RBA. Kategori usahanya dari modal usaha di bawah 1 miliar itu dia usaha mikro, di bawah 5 miliar itu dia usaha kecil. Nah, usaha mikro dan kecil ini dia izinnya self declare, jadi langsung keluar, jadi tidak ada pengecekan segala macam, tidak. Sekarang itu ngakalinya itu para laba tadi itu. Jadi kalau atas nama Alfamart pasti dia resiko tinggi karena ada peraturannya juga yang membatasi jumlah gerai toko Alfamart. Kalau seperti itu kan izinnya lebih susah karena resiko tinggi itu komitmennya banyak sekali. Tapi sekarang itu Alfamart atau influencer, jadi yang mengajukan izin yang bersangkutan. Maksudnya saya mau buka minimarket tapi kerjasama dengan Alfamart, itu izinnya saya buat. Kalau saya buat itu kan saya modalnya nggak sampai 1 miliar, karena modal 1 miliar itu kan di luar bangunan dan tanah. Pasti kan modalnya nggak banyak, kali 300 juta itu masuk dengan usaha mikro. Ya, usaha mikro langsung nanti izinnya keluar. Nah, makanya tokonya ada Alfarita, Alfa apa banyak banget ini warna-warnanya. Ya itu karena memang OSS RBA ini sangat menguntungkan sekali, dan kita perdanya aja yang belum kita revisi lagi. Kalau kemarin mereka ngakalinya itu toko kelontong supaya nggak bikin kajian sosial ekonomi. Mereka ngakalinnya tuh di situ. Kalau pakai toko kelontong kan tidak ada kajian sosial ekonomi, tidak kemudian ada pengaturan jarak. Nah, setelah OSS itu jadi udah yang bersangkutan itu yang bikin izin sendiri. Jadi sekarang tuh banyak sekali toko swalayan, sampai di deket-deket pemukiman itu banyak sekali. Warga yang punya toko-toko kecil gitu, dan kebetulan minimarketnya itu juga baru, kayak 1 tahun baru gitu ya. Ya pasti pengaruh ke omsetnya dia. Iya. Karena kalau Alfamart, Indomart itu kan sudah skalanya nasional. Iya, jadi ada beli nama. barangnya itu kan sudah banyak. Jadi kan pulaknya langsung banyak. Pulaknya banyak kan diskonnya banyak. Iya. Lain dengan toko kecil, pasti kalah harga di situ. Walaupun ya nggak semua harganya murah, tapi pasti yang barang pabrikan lebih murah di Alfamart sama Indomart ketimbang di warung loh. Kalau misal mereka melanggar yang tadi itu, terus sanksinya apa? Sekarang itu kan aturannya memang sudah Apakah denda atau apa? kalau di Undang-Undang Cipta Kerja sudah nggak mengatur itu selama bukan induknya yang daftar loh. Dan induknya yang daftar pasti kan sudah terjumlah akumulasi. Dia punya toko Alfamart se-Indonesia berapa? Pasti jumlahnya lebih dari 200. Kalau yang terbaru itu di OSS-nya itu ditanam RDTR ya. Jadi Pemda bikin RDTR, kemudian disebutkan daerah-daerah yang diizinkan. Kendalanya itu Kabupaten Magelang itu belum punya RDTR, OSS-nya belum ngunci, masih open banget. Masnya lebih suka belanja di minimarket apa di toko kelontong? Minimarket, Mas. Kenapa? Karena barangnya lebih lengkap, yang dicari ada. Biasanya kalau belanja di minimarket itu belanja apa? Kebutuhan rumah nggak bisa, kadang kebutuhan saya sendiri kayak jajan dan minum. Menurut Masnya itu berarti lebih lengkap minimarket daripada toko kelontong ya? Iya. Dari segi harga, menurut Masnya lebih milih yang mana? Harga sepertinya kelontong lebih murah di kelontong, Mas.
Oh, ibu sendiri lebih suka belanja di minimarket apa di toko kelontong? Toko kelontong Toko kelontong. Alasannya Bu? bisa lebih murah. Lebih murah. Biasanya kalau di toko kelontong itu beli apa? Sembako. Sembako. Kenyamanannya lebih nyaman di mana? Belanjanya. Nyamannya sih nyaman di Ini ya dari harga lebih murah. Kelontong.